Girangnya Sintayong usai Sandy Walsh menerima tawaran untuk dinaturalisasi. Keinginan pelatih Sintayong menaturalisasi Sandy Walsh mendapatkan respons positif dari sang pemain. Pada bulan November tahun lalu, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, terungkap menyodorkan 4 nama kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Dalam daftar nama tersebut, salah satunya adalah Sandy Walsh. Tak berselang lama, PSSI langsung bergerak cepat. Hingga kini proses naturalisasi Sandy Walsh hampir selesai. PSSI dikabarkan sudah bekerja sama dengan ahli hukum umum, AHU, Kemenkumham dan Kemenpora untuk memenuhi dokumen persyaratan kewarganegaraan Sandy Walsh. Hal itu diungkapkan langsung oleh anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Tim legal PSSI sedang bekerja sama dengan tim hukum Kemenpora dan tim direktur AHU Kemenkumham, tulis Hassani Abdul Ghani, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Saat ini sedang dipersiapkan dokumen tambahan untuk memenuhi syarat administrasi pasal 20 dari UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan di Kemenkumham, sambungnya. Sementara itu, proses naturalisasi yang berjalan lancar membuat Sintayong girang. Sandy Walsh mengaku Sintayong senang ketika dirinya menerima tawaran bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah itu, Sintayong kemudian mendesak PSSI agar proses naturalisasi Sandy Walsh dipercepat. Coach juga sangat senang ketika saya bilang ingin bergabung dengan timnas, kata Sandy Walsh, dikutip Bola Sport dari YouTube Embassy of Indonesia Brussels. Karena itu dia mendorong PSSI untuk bisa memasukkan saya dalam timnas sesegera mungkin, ujarnya. Diharapkan proses naturalisasi Sandy Walsh sendiri bisa selesai sebelum timnas Indonesia berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni mendatang. Pada kesempatan tersebut, timnas Indonesia tergabung dalam grup A. Lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia cukup berat. Skuad Garuda harus bersaing dengan Yordania, Kuwait, dan Nepal. Terkait jadwal, timnas Indonesia bakal menghadapi Kuwait pada tanggal 8 Juni tahun 2022. 3 hari setelahnya timnas Indonesia dihadapkan dengan Yordania. Pertandingan ketiga melawan Nepal digelar pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Vietnam akan datangkan pemain naturalisasi kedua, saingi Indonesia. Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah positif akan segera membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Keduanya saat ini bermain di Liga Belgia namun dengan klub berbeda. Jordi Amat yang berposisi sebagai bek tengah membela KAS Open dan memiliki nilai pasar 22,60 miliar rupiah. Sementara Sandy Walsh yang berposisi sebagai bek kanan membela KV Mechelen dan memiliki nilai pasar 31,29 miliar rupiah. Timnas Indonesia juga masih akan berburu pemain keturunan di Eropa. 2 nama yang mencuat adalah Jordi Wegman dan Emil Audero. Untuk nama terakhir, ia adalah sosok penjaga gawang yang bermain di Serie A Italia bersama klub Sampdoria. Pemain yang lahir di Mataram tersebut juga pernah berseragam raksasa Liga Italia, Juventus. Vietnam akan datangkan pemain naturalisasi kedua yang berposisi sebagai bek tengah yaitu Adriano Smith. Vietnam akan datangkan pemain naturalisasi kedua untuk bisa membela timnas. Sebelumnya, pelatih Park Hang-seo sudah mendatangkan kiper Van Dang Lem. Penjaga gawang tersebut sudah menjalani debut dengan Vietnam pada tanggal 23 Maret tahun 2018 silam. Saat itu tim asuhan Park Hang-seo ditahan imbang 1-1 oleh Yordania. Pemain kedua yang akan dinaturalisasi oleh Vietnam adalah Adriano Smith. Ia berposisi sebagai seorang bek tengah dan usianya masih 27 tahun. Smith memiliki darah Vietnam dari ayahnya sementara ibunya adalah warga negara Jerman. Smith saat ini bergabung dengan salah satu klub di V-League yaitu Binh Dinh FC. Menurut laman Transfermarkt, nilai pasar bek tengah tersebut adalah 2,61 miliar rupiah.